Pantesan seniman-seniman Taman Ismail Marzuki ngamuk, satu persatu bangkai terbongkar pasca Gubernur lengser. KPPU usut dugaan persekongkolan revitalisasi tim. Buntut Jakpro batalkan tender pertama tahun 2021. Jakarta, Dewan Kesenian Jakarta dan Pusat Kesenian Jakarta, bagaimana siapa yang mengelola itu non fisik. Nah, fisiknya adalah revitalisasi yang ujuk-ujuk kemudian dilakukan Jakpro sejak tahun kemarin kan, bongkar dan dikatakan ini kok main bongkar. Kemudian ada memang pertemuan tapi dijelasin bahwa akan ada hotel bintang 5 yang bikin marah pertama adanya hotel. Nggak pernah mau menganggap mereka, nggak pernah diajak bicara sama sekali. Dan tahu-tahu ketika kita menolak revitalisasi yang belum dibicarakan itu, dia udah hancurkan gedung-gedung. Semua dihancurin jadi puing-puing. Itu sejarah buat kita. Buat dia nggak terasa sejarah itu karena di situ kita hidup, berkeringat, beranak dan yang lain-lain. Tiba-tiba dihancurkan, itu rumah kita. Kan sakit dong. Untuk konsep sendiri kalau kita lihat itu di fasad bangunannya terlihat beton yang terekspos dengan dengan bentuk yang agak maju mundur. Nah itu sebenarnya sesuai dengan konsep Andra Matin. Kalau kita bisa membacanya itu adalah bunyi dari not balok Pelayan Pulau Kelapa yang diciptakan oleh Ismail Marzuki, Pak. Jadi memang sangat emang didesain khusus untuk Taman Ismail Marzuki sendiri. Seperti dilansir dari laman tempo.co, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tengah mengusut dugaan persekongkolan tender untuk proyek revitalisasi tim atau Taman Ismail Marzuki tahap 3. Dalam keterangan pers KPPU tertera, sidang perdana digelar pada Senin 16 Januari 2023. Berikut bunyi keterangan yang dilansir Tempo pada Kamis 19 Januari. Perkara yang berasal dari laporan publik ini berkaitan dengan dugaan persekongkolan tender pada revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki tahap 3 pekerjaan interior yang melibatkan 3 terlapor. Terlapor adalah pelaksana tender yaitu PT Jakarta Propertindo, terlapor 1, PT Pembangunan Perumahan, terlapor 2, dan PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama, terlapor 3. PT PP dan Jaya Konstruksi yang memenangkan tender ini dengan skema kerjasama operasional KSO atau konsorsium bernama KSO PP Jakon. KPPU menduga proses tender pengerjaan revitalisasi tim tahap 3 melanggar pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Sejak awal revitalisasi tim memang sudah menjadi polemik, sampai-sampai budayawan dan seniman Butet Kertarejasa juga memberikan komentar yang menohok pada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait dengan revitalisasi Taman Ismail Marzuki atau TIM. Butet menyesalkan kenapa revitalisasi tim daerah Anies mengorbankan jejak sejarah seni dan budaya. Bangunan lama yang bernilai sejarah kini diratakan dan diganti dengan bangunan baru. Ia menilai bahwa Anies tidak memiliki adab dan kemauan menghormati sejarah dan kebudayaannya. Semua bangunan ruang-ruang presentasi kesenian, gedung pameran ataupun panggung pertunjukan hilang tanpa ada bekas. Jika terhitung sejak akhir 1960-an, di awal berdirinya, jejak Taman Ismail Marzuki sudah hilang sama sekali. Menurutnya, Indonesia belum menjadi suriah. Maka dari itu dalam merevitalisasi, haruslah menghormati sejarah dan kebudayaan. Butet mengaku termangu melihat jejak sejarah tim yang telah binasa oleh revitalisasi. Kondisi itu Butet mengandaikan seakan harus mulai lagi dari nol untuk membangun pusat kesenian atau kebudayaan tim. Atau jangan-jangan memang begitulah selera arsitektur modern. Merevitalisasi adalah membinasakan dan meniadakan sejarah, meratakan tanah, dan bikin bangunan baru yang terasa congkak. Butet melanjutkan dengan sindiran kepada Anies terkait pembinasaan sejarah bangunan dan seni di tim adalah ambisinya sangka benar. Seniman asal Yogyakarta ini mengkritik alih status tim dari sebelumnya sebagai institusi sosial berupa yayasan menjadi institusi bisnis dengan bentuk perseroan terbatas. Butet Kertarejasa juga menilai bahwa Anies tidak menjadikan pendidikan dan kebudayaan sebagai investasi demi melahirkan manusia-manusia berkualitas demi masyarakat yang beradab, tapi menjadikannya mata rantai industri untuk menangguk laba sebanyak-banyaknya. Sebagai informasi, berikut kronologi perkara yang bermula pada April 2021 silam. 1. Pengadaan dilaksanakan oleh tim pengadaan yang dibentuk April 2021.
Evaluasi tender dilaksanakan melalui scoring dengan penilaian atas 2 jenis dokumen, administrasi dan teknis serta harga. 2. Terdapat 5 peserta yang memasukkan dokumen penawaran, PT Waskita Karya, KSO PP Jakon, PT Wijaya Karya Bangunan Gedung, PT Adikarya, dan PT Hutama Karya. Dari hasil evaluasi secara berurutan, PT Wijaya Karya Bangunan Gedung, PT Adikarya, dan KSO PP Jakon menduduki peringkat 1-3 dalam tender tersebut. 3. Hasil tender tersebut disampaikan kepada Direktur SDM dan Umum pada terlapor 1. Namun pada 21 Juni 2021, yang bersangkutan tidak menyetujui hasil tender dan meminta untuk dilakukan tender ulang. 4. Pada tender kedua, terdapat 4 peserta yang memasukkan dokumen penawaran, KSO PT Waskita Karya, PT MSP, PT Adikarya, KSO PP Jakon, dan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung. Dari hasil evaluasi, KSO PP Jakon dan PT Wijaya Karya Bangunan Gedung menduduki peringkat pertama dan kedua dalam tender. 5. Hasil tender kemudian disampaikan Direktur SDM dan Umum terlapor 1, 16 Agustus 2021, ditetapkan KSO PP Jakon sebagai pemenang tender tersebut. Dari hasil investigasi, KPPU menilai telah terjadi upaya bersekongkol yang dilakukan PT Jakpro selaku terlapor 1. Sebab, BUMD DKI itu membatalkan tender pertama pada 21 Juni 2021. Menurut KPPU, tindakan pembatalan tender dianggap sebagai tindakan memfasilitasi yang dikategorikan sebagai perbuatan bersekongkol. Lalu keputusan pembatalan tender tanpa alasan yang jelas dan transparan dianggap juga sebagai tindakan penyalahgunaan wewenang yang merugikan peserta tender. Sidang berikutnya dugaan persekongkolan dalam proyek revitalisasi TIM yang menyeret PT Jakpro diagendakan 24 Januari. Agenda sidang adalah penyerahan tanggapan terlapor terhadap laporan dugaan pelanggaran atau LDP. Jadi, bagaimana menurut Anda? Erick Thohir daftar Ketua PSSI, tongkat estafet Menteri BUMN ke Ahok, ditulis oleh Manuel dari laman siwar.com. Bernyali untuk sepak bola yang bersih dan juga sepak bola yang berprestasi. Itu yang terpenting gitu. Dan karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada para voters yang datang. Tapi hari ini tugasnya adalah memastikan apakah mimpi kita bersama menjadi kenyataan. Ayo kita mulai kerja, kita lihat tanggal 16 Februari. Itu saja dari saya. Menteri itu baru ada 1 tahun lah di Persis Solo, tapi impact yang beliau berikan buat Persis Solo itu sangat luar biasa. Jadi saya rasa dia bakal bisa untuk memimpin PSSI. Beda sekali lah namanya dengan kadrun yang kelihatannya ini agamis, tapi kelakuannya ini bau amis. Jaga NKRI dari rongrongan kadrun, intoleran, radikalis, terorisme, dan kadrunisme. Erick Thohir daftar jadi calon Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia alias PSSI. Kita melihat belakangan ini PSSI memang sedang terpuruk-terpuruknya karena tidak memiliki kepemimpinan yang kuat. Kalau kepemimpinan yang kuat diimbangi dengan jajaran-jajarannya yang bisa bekerja dengan baik, maka tentunya tragedi Kanjuruhan tidak perlu terjadi. Tentu juga panitia-panitia yang ada di PSSI dan juga kerjasama yang apik bersama dengan para bagian klub Liga 1 Indonesia, tak perlu terjadi tragedi-tragedi yang menewaskan ratusan orang. Kalau ada kerjasama yang baik antara bagian pelaksanaan dan juga supporter, maka para pendukung Arema yang saat itu brutal bisa dikendalikan dengan persuasif. Tapi kita melihat bahwa seringnya yang terjadi dan yang kelihatan adalah PSSI dan pihak penyelenggara dan supporter tidak memiliki kerjasama yang baik. Dari sini kita bisa melihat ada satu alasan kuat mengapa kerjasama itu tidak terjalin dan tidak organik. Karena memang panitia juga pelaksana tidak memiliki latar belakang organisasi yang baik. Mereka tidak bisa memiliki kerjasama karena latar belakang mereka tidak ada di ajang olahraga ini. Saya berharap ini seperti yang dilakukan oleh Gubernur DKI terdahulu yaitu Joko Widodo, menyerahkan kursi gubernur kepada Ahok di dalam waktu 2 tahun terakhir di periode 2012 sampai 2017. Akankah hal ini terulang kembali dengan Erick Thohir menyerahkan kursi kementeriannya kepada Ahok? Saya sih berharap demikian karena kita tahu bahwa kapasitasnya Ahok nggak cuma sekedar komisaris utama yang hanya memantau para direksi. Kapasitasnya Ahok ini lebih kepada eksekutor, yaitu menteri dan dengan menjadi menteri PUMN
BUMN, ia akan menghancurkan banyak praktek-praktek korupsi yang saat ini terjadi di BUMN-BUMN lainnya. Tentu beliau akan mengedepankan profesionalitas dan juga key performance indikator untuk setiap orang agar kualitas BUMN meningkat. Karena mentalitas orang terhadap BUMN dan kerja di dalamnya adalah mentalitas cacat. Kalau pilot ya ditanggung negara juga toh. Mentalitas inilah yang harus dihentikan oleh Ahok. Kalau Anies dari menteri turun level jadi gubernur yang sekarang jadi pengangguran, Ahok ini kita lihat akan terus naik kelas. Dari wali kota Belitung Timur jadi wagub DKI, lanjut ke gubernur DKI Jakarta, naik level menjadi komisaris utama, dan pada akhirnya dia akan mentok di kursi kementerian. Bagaimana menurut Anda?